Shalom Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Kak Justin, aku tuh ya udah berdoa setiap hari, tapi kenapa ya Tuhan Yesus tuh nggak jawab aku? Itu tuh bukan Tuhan Yesus nggak jawab doa kamu tahu. Emang coba, kamu udah doa berapa kali? 1. Baru sekali doanya juga. Kalau doa tuh nggak cukup sekali, tapi harus terus-terusan. Tahu nggak istilah push apa tuh? Nggak tahu. Nah, daripada bingung, kebetulan hari ini firmannya dari Kalisa bahas tentang keep praying. Nah, nanti Kalisa akan jelasin apa itu push, oke? Jadi sebelum kita ibadah, kita mau doa dulu yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kak Jasin pimpin doa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah bangunkan kami hari ini dengan kesehatan. Sebentar kami mau ibadah Tuhan, minta biar Roh Kudus yang membimbing kami dalam ibadah kami. Kami mau memuji menyembah nama-Mu dan mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Yuk Kak Justin, yuk ibadah yuk. Yuk, let's go kids. Shalom adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Seperti Bintang. Kerjakan keselamatan, raihlah kemenangan, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatan, raihlah kemenangan, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatan, raihlah kemenangan, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia.
gift to you. Everything I have, all you given me, I give it to your Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I'll be, I give it to your Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. It's a gift to you. It's a gift to you. Hai, shalom adik-adik, apa kabar? It's been a long time I don't see you ya. Kak Lisa udah lama banget gak ketemu dengan adik-adik. Kak Lisa kangen sekali. Dan senang sekali hari ini Kak Lisa bisa ketemu dengan adik-adik lagi setelah sekian lama ya. Nah adik-adik, udah 1 minggu ya adik-adik sekolah onsite. Gimana rasanya? Pasti senang banget ya bisa ketemu dengan teman-teman, bisa ketemu dengan bapak dan ibu guru yang selama ini kita nggak pernah ketemu langsung ya. Nah Kak Lisa harap suasana sukacita karena sekolah baru bisa juga menyertai adik-adik sepanjang hari ini ya. Kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing dan juga di gereja. Tapi kami percaya kuasa Tuhan selalu hadir dimanapun kami berada. Walaupun kami ada di rumah, walaupun kami ada di gereja, kuasa Tuhan akan menyertai kami. Dan Tuhan Roh Kudus-Mu ada di mana-mana sehingga Roh Kudus akan bantu membuat kami mengerti firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, jadikan adik-adik, anak-anak yang mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, bahkan mau melakukan firman yang Tuhan sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, firman Kak Lisa hari ini berjudul Keep Praying. Apa itu ya keep praying ya? Ingat gak? Barusan aja Kak Lisa ajak adik-adik berdoa. Ya, tadi sebelum mulai ibadah, sebelum mulai puji-pujian, kakak-kakak juga ajak adik-adik untuk berdoa. Ya, kalau itu berdoa itu apa sih? Buat apa sih kita harus berdoa? Ada yang tahu nggak berdoa itu apa? Ya, betul. Berdoa itu sama seperti kita sedang berbicara. Berbicara dengan siapa? Berbicara dengan Tuhan. Ya, nah sebelumnya Kak Lisa mau tanya dulu, adik-adik di rumah, di sekolah suka berbicara nggak? Suka ngobrol nggak? Pasti banyak yang suka ya ngobrol dengan mama, papa kalau di rumah, kalau di sekolah dengan temen ngobrol. Bahkan ada adik-adik yang ibu guru sampai bilang, jangan ngobrol mulu, stop ngobrolnya gitu ya. Karena kita senang ngobrol.
Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga pengen loh adik-adik bisa ngobrol lama dengan Tuhan Yesus. Makanya kita perlu banyak berdoa. Karena tadi berdoa itu adalah berbicara ataupun ngobrol dengan Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, kalau kita ngobrol ya dengan mama, papa, atau dengan teman-teman, apa sih yang kita obrolin? Coba adik-adik ingat-ingat kalau lagi ngobrol, apa sih yang biasanya diobrolin? Satu, kita bisa ngobrol tentang kejadian atau fakta-fakta. Ya, kita bisa ngobrol tentang, aku hari ini belajar matematika loh mama di sekolah. Itu lagi ngobrol tentang kejadian. Ya, tapi kita juga bisa bicara tentang, ma tadi aku kesel banget, aku digangguin sama temen aku. Itu berarti kita sedang bicara atau ngobrol tentang bagaimana perasaan kita. Ya, atau kita juga bicara tentang harapan, keinginan kita. Ya, misalnya adik-adik ngobrol sama papa, Pak aku tuh pengen banget beli sepatu baru karena sepatuku udah rusak. Gitu ya, itu bicara tentang harapan atau keinginan kita. Nah, sama loh adik-adik, kalau kita berdoa sama Tuhan, kita juga bisa bicara tentang tadi satu, bicara tentang fakta. Ya, tentang kejadian yang kita alami. Tuhan tadi aku di sekolah ada yang ganggu. Ya, atau Tuhan tadi di sekolah aku lagi bermain dengan teman-teman. Ya, itu bicara tentang fakta dan kita bisa bicara tentang fakta dan kita syukuri fakta itu. Ya, jadi kita bisa ngomong sama Tuhan bahwa Tuhan saya bersyukur tentang hari yang baru yang Tuhan berikan. Saya bersyukur karena saya punya teman di sekolah. Ya, nyatakan ucapan syukur kita dalam doa. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, seperti tadi kalau dengan mama papa, dengan teman, kita juga bisa bicara tentang perasaan kita. Di dalam doa, adik-adik juga bisa bicara tentang apa yang sedang adik-adik rasakan. Sekali waktu adik-adik, Kak Lisa sedang merasa gelisah, sedang merasa khawatir, atau Kak Lisa sedang takut. Kak Lisa bicara kepada Tuhan Yesus tentang rasa takut Kak Lisa. Ya, jadi Kak Lisa bilang, Tuhan aku lagi takut banget. Tuhan tolong dong kasih aku damai sejahtera karena aku lagi takut. Nah, itu berarti kita sedang berdoa kepada Tuhan mengungkapkan perasaan kita. Yang ketiga adik-adik, berdoa juga bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan. Ya, misalnya adik-adik ingin nanti akhir tahun ajaran bisa dapat nilai yang bagus. Adik-adik bawa dalam doa. Adik-adik minta, Tuhan kasih aku kerajinan, kasih aku kepandaian, kasih aku semangat belajar yang tinggi supaya keinginanku untuk bisa jadi juara kelas bisa tercapai. Nah, itu juga bisa kita ungkapkan kepada Tuhan melalui doa kita. Ya, nah jadi kalau kita berdoa, kita bisa mengucap syukur, kita bisa menyampaikan apa yang sedang kita rasakan, dan yang ketiga, kita bisa menyampaikan keinginan-keinginan kita. Ya, itu isi dari doa. Nah, tapi adik-adik, kita hari ini mau belajar tentang seorang tokoh di Alkitab namanya Ibu Hana adik-adik. Nanti adik-adik boleh baca di 1 Samuel 1 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 ya. Minta mama, papa bacakan buat adik-adik ya. Nah, Kak Lisa cerita aja, singkatnya begini. Ibu Hana itu setiap tahun bersama keluarganya pergi ke Silo. Mereka pergi ke Silo untuk berdoa ya. Ibu Hana nggak punya anak adik-adik. Sedangkan Ibu Penina itu punya anak. Ya, Ibu Hana dan Ibu Penina ini adalah istri dari seorang bapak yang bernama Pak Elkana. Ya, Ibu Hana karena tidak punya anak selalu diejek oleh Ibu Penina karena dia nggak punya anak. Ya, dan setiap tahun dia datang ke Silo untuk berdoa, dia selalu sedih hatinya dan gusar hatinya karena dia tidak punya anak. Ya. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Ibu Hana? Ternyata yang dilakukan oleh Ibu Hana adalah setiap kali dia datang ke Silo, dia selalu berdoa. Dia berdoa
menyampaikan apa yang menjadi keinginan hatinya, yaitu dia ingin punya anak. Nah, adik-adik, di ayat yang ke-10 nanti adik-adik baca, Ibu Hana ini selalu berdoa kepada Tuhan terus-menerus. Tidak putus-putus dia berdoa kepada Tuhan, menyampaikan keinginannya untuk punya anak. Dan akhirnya Tuhan menjawab keinginan Ibu Hana. Tahun depannya Ibu Hana memiliki seorang anak. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Ibu Hana, ya, bahwa Ibu Hana punya permohonan kepada Tuhan dan Ibu Hana keep praying, ya. Ibu Hana terus berdoa, tidak jemu-jemu, tidak putus-putus mendoakan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Dan sampai suatu saat Tuhan menjawab doa Ibu Hana. Nah, adik-adik, ada nggak adik-adik yang selama ini berdoa kepada Tuhan dan adik-adik bilang, aku udah nggak mau berdoa lagi ah. Kenapa? Karena Tuhan kayaknya nggak dengar doa aku, Tuhan nggak jawab doa aku. Belum tentu Tuhan nggak jawab. Tuhan mungkin sedang lihat adik-adik sungguh-sungguh nggak ya berdoanya. Adik-adik berdoanya tidak jemu-jemu atau berdoa sekali udah langsung nggak mau berdoa lagi. Nah, kalau kita belajar dari Ibu Hana mengajarkan kita untuk berdoa tidak jemu-jemu, tidak putus-putus, tapi berdoa terus-menerus. Kak Lisa mau ajarin adik-adik, kalau kita berdoa sampai kita melakukan push. P-U-S-H. Apa itu Kak Lisa push? Push itu singkatan dari pray until something happen. Jadi kita berdoa sampai sesuatu terjadi. Sampai Tuhan menjawab doa kita. Sebelum Tuhan jawab, jangan putus-putus untuk berdoa. Ya, selalu mendoakan hal yang sama, selalu tidak jemu-jemu untuk mendoakan itu sampai suatu saat Tuhan pasti jawab doa kita. Ya. Nah, adik-adik, maukah adik-adik berdoa tidak jemu-jemu, tidak putus-putus seperti yang Ibu Hana lakukan? Ya, Kak Lisa berharap kalau kita berdoa sampai sesuatu terjadi, yaitu sampai Tuhan menjawab doa kita. Ya. Nah, adik-adik, firman Kak Lisa hari ini sampai sekian, tapi Kak Lisa mau adik-adik terus mendoakan apa yang menjadi kerinduan hati adik-adik, terus mendoakan apa yang menjadi pergumulan adik-adik sampai Tuhan menjawab. Ya, oke. Firman-Nya sampai sini, mari kita berdoa, kita tutup mata dan lipat tangan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk kami berdoa, menyampaikan ucapan syukur kami, menyampaikan perasaan-perasaan hati kami, dan juga menyampaikan keinginan kami melalui doa. Dan Tuhan mau mengajarkan kami untuk berdoa tidak jemu-jemu sampai Tuhan menjawab doa kami. Ajar kami semua ya Tuhan, adik-adik di tempat ini untuk bisa berdoa tidak jemu-jemu sampai Tuhan menjawab. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah firman ini bukan hanya didengarkan oleh adik-adik tapi juga dilakukan oleh adik-adik semua yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Shalom Kids. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Markus 11 ayat 24a. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kak Jasin ulangin sekali lagi ya. Markus 11 ayat 24a. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Oke, jangan lupa kirimkan video ayat hafalan adik-adik ke kakak-kakak sekolah minggu kalian ya. Oke, see you and God bless kids. Hi guys, welcome back to Bandung Science. Bersama saya Profesor S dan asisten saya Syan Benjamin Susanto. Halo teman-teman. Nah, kali ini Profesor mau menjelaskan tentang tema kali ini, yaitu tentang keep praying. Melalui sains kita
kali ini kenapa kakak mau jelasin? Karena kita sering kali menggunakan telepon ya. Tapi sekarang udah nggak menggunakan telepon rumah, tapi pakai WhatsApp, Telegram, handphone dong kalau ngobrol sama seseorang. iya. Iya. Nah, karena kita menggunakan telepon itu untuk ngobrol, untuk minta pertolongan, ataupun untuk berbicara banyak hal. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga ingin kita selalu ngobrol dengan Dia. Nah, sebelumnya kita bikin dulu sainsnya hari ini ya. Siap adik-adik? Nanti saya hanya akan menjelaskan bahan apa saja yang adik-adik perlukan. Oke? Oke ya teman-teman. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 paper clips, 2 gelas kertas, dan benang kasur. Nah, kemudian kita ambil gelas plastiknya, terus kita bolongin. Tapi kalian kalau nggak bisa bolonginnya bisa minta tolong ke orang tua, atau kalau kalian mau tetap sendiri harus berhati-hati ya, soalnya tajam. Keduanya ya ditujus ini. Nah, sudah seperti ini. Kita ambil benang kasurnya, sudah itu kita ikatkan dulu ya. Nah, setelah kita masukkan tali ke dalam lubang, terus kita ikat menggunakan paper clip seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan yang berikutnya. Setelah itu kita tarik, pastikan udah tarik, terus sudah jadi, bisa dipakai. Nah, adik-adik, telepon sederhana kita sudah jadi. Kita coba yuk. Halo kakak, apa kabar? Wow, ternyata kakak bisa mendengar suara Sean. Nah, begitu juga dengan Tuhan ingin mendengar suara kita. Nah, lewat apa? Tuhan sudah kasih loh, lewat YSUS. Nah, itu nomornya. Kita bisa berbicara dengan Tuhan lewat siapa? Yesus. Karena hanya melalui Yesus kita bisa bertemu dengan Allah. Tapi ingat ya adik-adik, Tuhan itu ada kapan saja dan di mana saja. Jadi adik-adik bisa berdoa kapan saja dan Di mana saja. dimanapun. Nah gitu. Jadi adik-adik ya, mungkin adik-adik ada yang bingung nih. Apa sih yang harus didoakan? Nah, kakak punya tipsnya. Tunggu yang mana ya? Tada! Nah, jadi pertama-tama kita harus mendoakan apa dulu ya, Sen ya? Thanks. Nah, jadi artinya kita harus Berterima mengucap kasih. syukur. Ya, berterima kasih, mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kemudian yang kedua, coba Praise. Praise. Memuji nama Tuhan. betul. Ketiga, Ada leaders. nah kita mendoakan siapa? Pemimpin kita ya di sekolah ataupun di gereja, orang tua. Nah, siapapun yang jadi pimpinan kita. Kemudian Week. itu kita mendoakan orang-orang yang Sedang kesusahan. Kemudian Membutuhkan pertolongan. Kemudian mungkin ada yang sakit. Nah, Ya. yang terakhir adalah Saya. Tuhan juga ingin mendengar apa yang sedang adik-adik alami. Meskipun Tuhan itu maha tahu, tapi adik-adik ya, Tuhan itu ingin kita ngobrol atau Secara berbicara langsung. langsung kepada Tuhan. Nah, kakak harap adik-adik bisa mengerti ya lewat Science kali ini. Kita ketemu lagi di Science berikutnya. Happy Sunday. God bless you. Bye. Nah, mungkin adik-adik ada yang penasaran ya, bagaimana sih bunyi itu bisa terdengar dari cup yang satu ke cup yang berikutnya. Bunyi itu merambat melalui benang yang tadi kita pasang, makanya kita bisa mendengar apa yang dibicarakan orang yang di sebelah kita. Nah, kita ketemu lagi di Bible Science berikutnya. Bye! Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah kuasamu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Amin. 55 ayat 23a. Serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23a.
Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Amin. God bless you. Bye. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Terima kasih. Dadah. God bless you.